Halo Sobat Retro, kembali lagi bersama gue Michael di channel Malik Selatan Jakarta. Dan hari ini di sebelah gue ada seekor kerbau. Mobil ini adalah Daihatsu Taft F50 ya, tahun 1984 yang dikenal sebagai Taft Kebo. Kebo. Kenapa kebo ya? Apa karena tampangnya kayak kebo? Atau coba sini deh. Kayaknya belakangnya. Oh ya. Ini nih. Ada gambar kerbaunya. Tapi menurut gue tetap ini loh. Spionnya kayak tanduk kebo ya. Bentuknya juga kayak kebo. Daihatsu pertama kali main Jeep 4x4 di Indonesia itu pada tahun 1976 saat meluncurkan Daihatsu Taft F10 bermesin 4 silinder bensin. Ya. 3 tahun kemudian justru titik terpentingnya pada saat mobil ini Taft F50 dikeluarkan ya di tahun 1979. F50 ini menggunakan sasis dan bodi yang sama ya dengan F10. Yang berbeda hanya mesinnya. Dia sudah menggunakan mesin diesel. Image dari Daihatsu Taft F50 ini ya, itu tahan banting ya, irit, tidak rewel, dan sanggup bekerja keras ya. Tapi kok tampangnya lucu ya bagi gua. Tampak depan mobil ini, kenapa gue bilang lucu tadi ya? Karena lihat nih, kap mesinnya tuh curve di sini, terus habis itu dia ngotak lagi di sini, ya. Jadi terlihat semacam over fender, ya kan? Nah di sini lampu depannya bulat, lampu senja dan lampu sennya ngotak lagi. Maunya apa sih? Bulat apa kotak? Bulat apa kotak? Tak 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 tak. Di sini kita bisa lihat ya, udah ada tambahan 2 buah lampu sorot, winch untuk kegiatan off-road ya, dan bempernya pun besi ya. Gagah nggak sih ini? Tapi lucu. Gagah lucu, gagah lucu. Oke, di sini kita bisa lihat ya, ada beberapa aksen-aksen yang ngasih lihat mobil ini tuh berotot ya, kuat ya. Tapi ini nih, di sini pintunya ngotak lagi, turunnya kok melengkung. Ini desainernya maunya apa sih? Mau kotak, mau bulat? Kok nggak paham? Gue nggak ngerti, gue nggak paham. Oke, untuk belakangnya ya, kalau kita lihat sampai batas sini, dia tuh ngotak, ya. Nggak ada yang bulat di sini, ya. Ngotak, pintunya ngotak, semuanya ngotak ya. Kecuali ban serepnya, ban konde ya. Ya kali ban ngotak ya. Oke, lampu belakangnya itu ngotak ya. Dan ada di bumper belakang. Lampu mundurnya tuh cuma 1 ya. Dan kalau kita lihat di sini, engsel door handle untuk buka pintu belakangnya, itu semacam handle lemari besi jadul ya. Oke, untuk buka pintu belakangnya agak sedikit sulit ya. Seperti kalian bisa lihat, pintu sebelah kiri itu lebih kecil daripada pintu sebelah kanan. Yaitu karena ada kondenya. Tapi ini karena bannya sudah diganti, jadi nggak bisa gue buka. Caranya, di sini harus gue buka dulu kondenya. Ya, baru gue buka. Baru bisa gue buka pintu ini. Dan kalau mau buka pintu yang sebelah kanan, itu kayak buka pintu lemari besi, atau rumah ya yang pintunya 2. Ada tuasnya di sini. 1. Tarik. Dan sini. Nah. Pintu ini dipanggil barn door ya. I will look for you. I will find you. And I will kill you. Untuk jok belakang ya, kita bisa lihat tuh
angkot style ya, yang duduknya berhadapan ya. Mobil ini berkapasitas maksimal 6 orang ya. Tapi ya karena jok yang angkot style mungkin lo bisa paksain 9 orang kali ya. Dempet-dempetan tuh, keringetan lagi. Gue kurang yakin ya mobil ini bisa angkut 9 penumpang. Karena tenaga mesinnya tuh cukup kecil ya. Ayo langsung aja deh gue bahas mesinnya. Ribet ya. Oh, belum. Ini specialty-nya Daihatsu Taft F50 ya. Dia tuh bermesin diesel konvensional ya, yang berkode DG 2530 cc, 75 PS, dan torsinya 172 Nm. Ya, tenaganya cuma 75 PS. Kecil ya buat 2500 cc. Tapi kuat. Oke, langsung aja kita bahas interiornya yang gue suka banget. Oke, ini interior Daihatsu Taft F50 ya, yang gue suka banget. Karena dia tuh masih klasik banget ya, dan gak ada dashboard plastik-plastikan gitu. Dia semua bare bone besi ya. Ini doang nih sedikit tambahan ya. Untuk di sini masih ada original stiker petunjuk pindahan gigi untuk 4-wheel drive-nya ya. Tuas 4-wheel drive-nya ada di sini. Mobil ini bertransmisi manual 4-speed ya. Dan di sini sebelah kiri kita ada jam, ampere meter, water temperature, dan fuel gauge-nya ya. Ada tombol AC bawaannya dan head unit. Di sini di sebelah kanan kita bisa lihat ada beberapa warning lights ya. Dan di sini di bawah ada AC tambahan karena AC aslinya tuh sudah tidak berfungsi lagi. Untuk speedometernya simple, klasik. Aku suka banget ya. RPM-nya di sebelah kanan, di sebelah kiri ini ya speedometernya. Oke, sekarang gue udah duduk ini ya dalam mobil dan setirnya dan speedometernya itu agak offside ya, lebih ke kiri gitu dari gue duduknya. Tapi ini enak ya, setirnya itu cuma 2 spoke tapi gede banget. Rasanya tuh kayak bawa Metro Mini. Dan untuk pedal gas, rem, dan koplingnya juga macam pedal Metro Mini ya. Karena agak sempit nih buat gua. Dan kalau misalkan gua abis ngelepas gas nih, gua mau ngerem, gua harus angkat kaki gua untuk ngerem nih. Gak bisa langsung gua geser. Sempit banget. Tapi nice. Yang unik dengan mobil ini ya, wipernya itu di atas dan kebalik ya posisinya. Dan motor wipernya itu ada di atas sini ya. Which is khas banget ya untuk mobil ini. Jok mobil ini ya masih menggunakan jok bawaannya ya, yang sudah dilapis ulang ya. Jok ini udah didudukin puluhan tahun loh, tapi masih bagus. Untuk door trim nih, yang gue suka banget, dia tuh sangat tipis ya, minimalis banget ya. Dan nih, door handle-nya pun kecil banget, mini banget tuh. Cuma muat 1 jari gue doang nih, 2 jari nggak muat. Untuk jendelanya, gue suka banget. Dia masih wind down windows. Mobil ini serba manual, semuanya manual. Ini baru mobil laki. Oke, sekarang gua akan test drive Daihatsu Taft ini ya. Pintunya dulu kencang.
agak sempit ya buat gua di mobil. Nah, let's test this car. Mobil ini nggak ada power steering ya, jadi untuk belok tuh agak berat sih enggak ya, tapi aneh aja, enak tapi. Setirnya tuh sangat besar banget, jadi rasanya tuh kayak bawa Metro Mini. Setirnya macam mobil-mobil jadul ya, yang ada ininya, space-nya. Tapi dia tuh bukan yang nggak belok ya, tapi dia nggak tajam beloknya. Hawa. Kalau dibelokkan mobil ini tuh serasa kayak ngebelokin bajai, tau nggak? Tuh. Mobil ini menggunakan per daun ya, jadi semua apa tuh jalan yang tidak rata atau gelombang atau apa tuh kerasa banget, dan lu pasti akan mantul-mantul. Oke, sekarang gua ada di lampu merah ya, dan gua bergetar ya. Suara mesin, getaran mesin, semua terasa di dalam kabin ya. Yang gue suka banget tuh, be honest, karena ini rasanya driving a barebone raw car ya. Everything vibrates, it's very nice. Untuk kekedapan suara di mobil ini ya, what do you expect sih? Pasti lo dengar semuanya. Ini barebone besi, nggak ada peredam, nggak ada apanya gitu ya. It's an off-roader gitu, it's a man's car. You don't need that shit. Untuk shifternya ya, dia tuh masih rigid banget. Gue suka banget ya ini. Dia ini cuma 4-speed manual ya, tapi untuk masukin ke giginya tuh enak ya. Dan position shift knobnya tuh tuasnya tuh pas, tinggi. Gua naik mobil ini ya, diliatin gua sama semua orang. Kiri kanan gua nih pada ngeliatin gua semua, karena mobilnya tuh cakep banget ya. Dan jarang ada mobil ini dalam kondisi prime seperti ini. Mobil ini sangat amat eye catching ya. Untuk di mobil ini semua gauge-nya tuh masih berfungsi ya, berfungsi normal, nggak ada error, nggak ada apa, semua berfungsi dengan normal. Semua tombol lampunya yang masih jadul itu masih berfungsi. Kenapa ya? Setiap kali gue gas mobil ini ya, gue ngerasa kayak ini mobil mau standing loh. Ini kaca filmnya bening ya, jadi semua orang tuh bisa ngeliat gue di dalam ya. Dan orang tuh pada ngeliatin, pasti mereka mikir, gue yakin mereka mikir, wah gila, nih orang laki banget ya, kemana-mana sehari-hari naik TAF. Ini bener-bener mobil laki ya. Semua serba manual, pernya masih per daun yang sangat keras ya. Semua mantul-mantul di jalanan tuh kerasa ya. Udah berisik gitu kan, nggak ada peredam gitu kan. Engine noise kedengeran sampai dalam gitu. Kalau misalkan lo laki dan lo komplain bawa ini, atau lo nggak bisa bawa mobil ini dan lo nggak nyaman bawa mobil ini ya, jangan bilang lo laki. Sekarang kebetulan pas lagi gua tes, kondisi jalanannya macet banget ya. Dan gua harus bawa manual, tapi I am loving this. Bener-bener gua nggak komplain sama sekali ya. Gua enjoy banget naik ini macet-macetan. Pernah nggak kalian naik Panther jadul ya? Semua bergetar di dalam. Rasanya itu 11-12 ya, tapi ini lebih ganteng, lebih laki. Untuk tenaga
tenaga mobil ini ya, mungkin tadi kalian pada lihat tuh, gue lagi ngegas sambil tanjakan ya ke atas flyover. Tenaganya tuh ya segitu aja lah gitu, cukup untuk lo nanjak, tapi nggak bisa ngebut ya mobil ini gitu. Emang it's not made untuk ngebut. This car is made untuk off-road ya. Sekarang di depan gua ada sambungan flyover ya, yang biasanya kalau kencang itu terasa. Ini gua pelan aja goyang-goyang ya. Seru banget nih naik mobil ini. Tenaganya tuh sedikit ya, kecil gitu. Itu padahal udah gue gaspol gitu. Emang ini mobil bukan made untuk racing. Mobil ini tahun 84 ya, dan gila sih, dari tahun 84 sekarang ini tahun 2020 semua masih berfungsi dengan normal. Mobil ini masih drives like it's brand new. Ini mobil nostalgia banget sih buat beberapa orang pasti ya, yang dulu pernah punya ini, atau mungkin bapaknya dulu punya ini, atau dari mereka kecil gitu ya, mereka naik ini ke sekolah atau kemana ya, pasti banget mereka kalau naik ini nostalgia. Untuk atap mobil ini ya, dia tuh sangat tinggi ya, jadi jauh nih, headroom gue banyak ya, dan atapnya ini fiber ya, bukan besi. Jadi dia tuh akan selalu adem kalau lagi panas atau apa gitu, kena matahari, parkir di luar, dia tuh akan selalu adem di dalamnya. Gue suka banget posisi ini ya, gearboxnya ya, shifternya ya. Gue harus downshift tuh pas di sini, enak, megangnya aja enak gitu. Karena mobil ini nggak ada armrestnya ya, jadi lo taruh tangan lo di shifter aja tuh enak gitu. Megangnya tuh juga cukup pewek ya, karena dia tuh kecil ya knobnya. Untuk spion mobil ini ya, gue suka banget karena dia ada 2 di depan dan ada 1 di sini ya, di sebelah kanan gue. Kayaknya seharusnya ada juga satu lagi di sebelah kiri, pas di pintu ya, cuman kayaknya nggak ada ya, lepas ya. Dia tuh view-nya pas banget ya buat gue ya. Gue bisa lihat kap mesinnya dan bisa ngeliat ke samping gitu. Sekarang gua ada di turunan ya, dan untuk rem mobil ini dia tuh cukup pakem ya. Rem depannya itu sudah ini ya, disc brake ya, belakang tromol. Oke, sekarang gua akan muter balik ke jalanan yang lebih lancar ya. Dan buset, turning radius mobil ini pendek juga ya. Cukup ya review tentang Daihatsu TAF F50 ini. Gue suka banget sih sama ini mobil. Kalau misalkan kalian penasaran, langsung aja datang ke showroom Malik Saten Jakarta. Oke Sobat Retro, kayaknya ini waktunya gue kembalikan kerbau ini ke sawah ya. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Malik Saten Jakarta, dan tekan loncengnya ya untuk update terbaru video kita. Sampai ketemu di video berikutnya.